Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan pokok pembahasan teknik presentasi yang beranggotakan saya sendiri, Nani Utami dengan NPM 222000237, Putri Ramadhani dengan NPM 222000238, Siska Noviani dengan NPM 222000242, Sholawat Fitroh dengan NPM 222000252. Apa itu presentasi? Presentasi merupakan sebuah komunikasi. Alvan, Jones, and Kelly pada tahun 1982 mendefinisikan komunikasi sebagai sebuah proses di mana seorang individu mengirimkan rangsangan untuk mengubah perilaku individu lain. Berdasarkan pengertian di atas, terdapat 3 komponen dasar dari sebuah komunikasi, yakni pemberi pesan atau bisa disebut dengan komunikator, media yang harus digunakan penerima pesan atau disebut dengan audiens. Selanjutnya, teknik presentasi. Dalam berpresentasi ada beberapa teknik yang harus diperhatikan. Yang pertama, pahami tujuan dan pesan Anda. Sebelum memulai presentasi, tentukan dengan jelas tujuan komunikasi Anda dan pesan yang ingin Anda sampaikan. Yang kedua, kenali audiens Anda. Identifikasikan siapa audiens Anda, apakah mereka merupakan pemegang kepentingan dalam organisasi, klien, perusahaan, atau masyarakat umum. Yang ketiga, gunakan cerita dan contoh. Penceritaan dengan cara yang efektif untuk membuat pesan Anda lebih menarik dan mudah diingat. Yang keempat, visualisasi. Visualisasi menggunakan media visual seperti slide, presentasi, grafik, dan video untuk mendukung pesan Anda. Yang kelima, bahasa yang jelas dan sederhana. Menggunakan bahasa yang jelas, sederhana, dan mudah dimengerti. Yang keenam, keterampilan berbicara. Fokus pada intonasi yang tepat, ketepatan bicara yang sesuai, dan pengaturan suara yang baik. Yang ketujuh, penampilan diri dan profesional. Penampilan diri yang profesional. Menggunakan pakaian yang sesuai dengan konteks audiens, bahasa tubuh yang meyakinkan. Kedelapan, interaksi dengan audiens. Berikan kesempatan bagi audiens untuk berpartisipasi dengan cara ajukan pertanyaan dan diskusi. Selanjutnya, siapkan tindakan lanjut. Siapkan rencana tindak lanjut dan pastikan Anda memiliki cara untuk menghubungi audiens. Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi kinerja presentasi. Setelah presentasi selesai, kita mengevaluasi bagaimana presentasi berjalan dan apa yang perlu ditingkatkan untuk presentasi selanjutnya. Selanjutnya, tujuan presentasi. Pertama, menginformasikan. Presentasi berisi informasi yang akan disampaikan kepada orang lain. Presentasi yang semacam ini sebaiknya menyampaikan informasi secara detail dan jelas. Yang kedua, meyakinkan. Presentasi harus dapat meyakinkan seorang terhadap berbagai informasi, data, dan fenomena atau suatu topik tertentu. Yang ketiga, memujuk. Presentasi ditunjukkan agar seseorang secara sadar mau melakukan sesuatu tindakan berdasarkan informasi yang disajikan. Yang keempat, menginspirasi. Presentator diharapkan dapat menginspirasi dan memberikan motivasi bagi seseorang. Yang kelima, menghibur. Presentasi yang disampaikan hendaknya dapat menghasilkan pembicara yang bersifat menghibur. Poin yang keenam, memperkenalkan diri. Presentasi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk memperkenalkan diri, contohnya ketika seleksi karyawan. Selanjutnya ada struktur presentasi. Yang pertama ada pembuka. Pembukaan yang menarik perhatian audiens seperti menceritakan kisah, humor, kutipan, data statistik, atau yang lainnya. Terus gambaran awal topik yang akan dibahas. Juga tujuan yang diharapkan dari presentasi. Yang kedua ada isi. Isi itu berisi latar belakang, seperti mengapa topik ini dibahas, terus pemahaman akan permasalahan yang dibahas, serta penyelesaian pembahasan. Yang terakhir ada penutup.
yang berisi tentang kesimpulan dari topik yang dibahas dan kalimat atau pernyataan penutup yang perlu diingat audiens. Selanjutnya, proses presentasi. Gambar tersebut menunjukkan proses presentasi yang menggambarkan hubungan antara minat dan perhatian audiens terhadap waktu selama presentasi berlangsung. Ada 3 fase utama yang ditandai pada grafik. Yang pertama itu pembukaan. Nah, pada pembukaan ini, minat dan perhatian audiens biasanya tinggi. Terus yang kedua ada isi. Setelah pembukaan, minat dan perhatian audiens cenderung menurun secara bertahap. Pada fase ini, grafik menunjukkan adanya tendensi normal di mana minat cenderung berada di tingkat rendah. Namun ada perubahan mendadak yang terjadi setiap 6-8 menit, mungkin sebagai akibat dari upaya presenter untuk mengembalikan perhatian audiens, seperti menggunakan humor, perubahan intonasi, atau ilustrasi menarik. Yang terakhir, penutupan. Nah, pada akhir presentasi, minat dan perhatian kembali meningkat, menunjukkan bahwa audiens lebih tertarik atau terlibat saat presentasi mendekati kesimpulan. Selanjutnya, hal yang harus dipahami dalam presentasi 5W plus 1H. Yang pertama ada what. Artinya apa? Apa topik atau materi yang akan dipresentasikan? Nah, sebelum presentasi, kita itu perlu menentukan materi apa yang akan dibahas. Kita dapat menyiapkan materi dengan menyiapkan catatan kecil sebagai pengingat mengenai materi yang akan disampaikan. Yang kedua, ada when, yang artinya kapan. Kapan presentasi itu dilakukan? Apakah pagi, siang, malam? Dan berapa lama waktu yang disediakan untuk presentasi? Apakah 10 menit, 20 menit, atau bahkan 30 menit? Karena dengan mengetahui waktu presentasi, kita tidak perlu berlama-lama dalam berbahasa basi di pembukaan presentasi. Yang ketiga ada where, yang artinya di mana. Di mana tempat presentasi dilakukan, sekolah, kelas, kantor, auditorium, atau yang lain-lain. Karena penting bagi kita mengetahui di mana tempat kita melakukan presentasi, agar dapat menghindari kesalahan kostum yang dapat mengganggu presentasi. Yang keempat ada who, siapa audiens kita, bagaimana usia, jenis kelamin, latar belakang pendidikan mereka, berapa banyak audiens yang hadir. Jika kita presentasi pada audiens di atas usia kita dan tingkat pendidikan yang tinggi seperti profesor, pejabat, dan lain-lain, tentunya kita harus lebih sopan dan formal daripada presentasi kepada teman sekelas atau orang yang ada di bawah usia kita. Yang kelima ada why. Kenapa? Kenapa presentasi itu dilakukan? Tujuannya tuh misal seperti penjualan produk, presentasi mengenai materi kuliah, atau presentasi untuk menarik dana dari investor, dan lain-lain. Yang terakhir ada how, yang artinya bagaimana. Bagaimana presentasi itu dilakukan? Nah, kita tuh bisa melakukan presentasi berdasarkan teknik presentasi yang telah saya sampaikan tadi, seperti penggunaan kata atau ekspresi, pemilihan kata yang baik, menyelipkan humor, dan media yang digunakan. Terus yang selanjutnya ada faktor kesuksesan presentasi. Grafik ini menggambarkan pentingnya menjaga dinamika dan variasi dalam penyampaian materi agar audiens tetap terlibat sepanjang presentasi. Sebuah studi yang dilakukan oleh Albert Mehrabian, seorang profesor dalam bidang psikologi di UCLA, Amerika Serikat, menunjukkan 55% visual lebih disukai saat berkomunikasi. Nah, artinya tuh Set itu merujuk pada teori yang sering dikaitkan dengan penelitian Albert Mehrabian mengenai komunikasi nonverbal, khususnya dalam hal menyampaikan sikap suka atau tidak suka. Dalam penelitiannya, Mehrabian menemukan bahwa saat orang menyampaikan perasaan atau emosi, 55% dari pesan itu disampaikan melalui isyarat visual seperti ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Nah, 38% itu melalui vokal atau intonasi suara, dan hanya 7% melalui verbal atau kata-kata itu sendiri. Namun, penting untuk dipahami atau dicatat bahwa teori ini sering disalahpahami, karena Mehrabian itu menegaskan bahwa temuannya hanya berlaku dalam konteks komunikasi tentang perasaan atau sikap, bukan untuk semua bentuk komunikasi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang studi kasus. Kasus ini diambil dari Apple Worldwide Developers Conference 2023.
Jadi pada Juni tahun 2023, Apple menggelar Worldwide Developers Conference, yaitu sebuah acara konferensi yang diselenggarakan Apple untuk mengembangkan perangkat lunak pihak ketiga. Acara ini diselenggarakan di Apple Park, Cupertino, California selama 1 minggu dan dihadiri oleh para developer, mahasiswa, dan media, serta disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia melalui siaran langsung. Acara ini bertujuan untuk menunjukkan inovasi terbaru Apple dan meningkatkan pengalaman pengguna. Melalui CEO Tim Cook dan timnya, Apple mengumumkan peluncuran beberapa perangkat dan pembaruan perangkat lunak, termasuk Vision Pro, iOS 17, MacBook Air 15 inci, watchOS 10, dan Mac Pro dengan chip M2 Ultra, dengan menggunakan keynote yang terorganisir dengan baik, menggunakan visual yang canggih, dan demo langsung untuk memamerkan produknya. Tujuan presentasi perusahaan Apple sendiri merupakan untuk memperkenalkan inovasi terbaru di ekosistem mereka, baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Apple ingin yang pertama meningkatkan engagement dengan developer melalui pembaruan iOS, macOS, iPadOS, watchOS, dan tvOS. Mereka memberikan alat baru yang mempermudah pengembang membuat aplikasi yang lebih baik. Yang kedua, memperkenalkan produk inovatif seperti Vision Pro, perangkat AR atau VR, diharapkan memperluas pasar Apple ke dunia realitas campuran. Yang ketiga, menunjukkan kepemimpinan Apple, yaitu dengan Apple memanfaatkan acara ini untuk menegaskan posisinya sebagai pemimpin inovatif teknologi. Yang keempat, kepuasan media. Dengan liputan positif dari media teknologi juga penting untuk meningkatkan kesadaran publik. Kemudian analisis kasus berdasarkan 5W1H. Yang pertama, Apple memperkenalkan beberapa perangkat dan pembaruan perangkat lunak baru, termasuk Vision Pro, iOS 17, MacBook Air 15 inci, watchOS 15, dan Mac Pro dengan chip M2 Ultra. Yang kedua, acara tersebut diumumkan oleh Apple dan dipresentasikan oleh CEO Tim Cook dan timnya dan dihadiri oleh para developer, mahasiswa, dan media, serta disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia melalui siaran langsung. Kemudian, where atau di mana acara ini diselenggarakan di Apple Park, Cupertino, California. Kemudian, when, kapan? Acara ini berlangsung pada Juni tahun 2023. Kemudian why, mengapa? Untuk menunjukkan inovasi teknologi terbaru Apple dan meningkatkan pengalaman pengguna. Kemudian how, atau bagaimana? Melalui acara ini berlangsung dengan terorganisir dengan baik, menggunakan visual canggih dan demo langsung untuk memamerkan produk. Selanjutnya, kita akan membahas analisis kasus berdasarkan teknik presentasi. Dalam presentasi yang dilakukan Apple, yang pertama, Apple telah melakukan visualisasi yang menarik. Presentasi dipenuhi dengan grafik dan visual yang mendukung narasi dan memperkuat pengenalan produk seperti Vision Pro. Yang kedua, dengan adanya demo langsung, Apple menampilkan demo langsung yang memberikan pemahaman yang lebih jelas tentang visionalitas dan inovasi dari produk-produk baru. Yang ketiga, penggunaan storytelling. Setiap pembaruan dikaitkan dengan narasi yang menarik, menggambarkan manfaat produk dalam kehidupan nyata pengguna. Yang keempat, fokus pada detail produk. Presentasi mendalam seperti spesifikasi teknik untuk Mac Pro dengan chip M2 Ultra membantu mengedukasi audiens. Yang kelima, penyampaian tertata. CEO Tim Cook dan timnya menggunakan alur presentasi yang terstruktur dan memperkenalkan produk secara bertahap, dimulai dari perangkat lunak hingga perangkat keras. Selanjutnya,
kita akan membahas tentang kelebihan presentasi yang dilakukan oleh Apple. Apple memiliki beberapa kelebihan dalam teknik presentasi WWDC tahun 2023. Yang pertama, memiliki visualisasi canggih. Mereka menggunakan grafik dan video berkualitas untuk memvisualisasikan produk baru secara jelas dan menarik. Yang kedua, demo langsung. Demo interaktif yang langsung menunjukkan penggunaan produk di dunia nyata seperti Vision Pro memberi audiens pengalaman lebih nyata dan mudah dipahami. Yang ketiga, storytelling yang kuat. Apple membingkai setiap pengumuman dengan cerita tentang bagaimana teknologi mereka dapat memperbaiki kehidupan sehari-hari pengguna. Yang keempat, penyampaian terorganisir. Presentasi disusun dengan alur yang kuat dan perangkat lunak hingga perangkat keras, memastikan audiens memahami setiap poin secara menyeluruh. Selanjutnya, beberapa kelemahan dalam teknik presentasi Apple di WWDC 2023 antara lain ada kurangnya interaksi langsung. Acara virtual ini membatasi interaksi langsung dengan audiens yang bisa mengurangi daya tarik emosional. Yang kedua, terlalu fokus pada detail teknis. Meskipun itu penting, namun terlalu banyak detail teknis bisa membuat sebagian audiens yang bukan pengembang kehilangan minat. Feedback yang diperoleh Apple, yang pertama ada antusiasme terhadap Vision Pro. Banyak audiens merasa takjub dengan teknologi yang ditawarkan oleh Vision Pro. Meskipun harganya tinggi, akan menjadi kekhawatiran. Yang kedua, kritik pada iOS 17. Beberapa pengguna merasa bahwa iOS 17 menawarkan pembaruan yang bersifat incremental, tidak terlalu revolusioner. Yang ketiga, ada respon developer. Pengembang memberikan feedback yang positif pada alat dan API baru seperti yang diperkenalkan dalam iPad OS 17 dan Watch OS 10 yang memudahkan pengembangan aplikasi baru. Selanjutnya ada tingkat keberhasilan presentasi Apple. Tingkat keberhasilan presentasi Apple di WWDC 2023 dapat dinilai cukup tinggi. Dari segi inovasi, pengenalan produk seperti Vision Pro mencuri perhatian dan menciptakan antusiasme besar di pasar. Dari sudut pandang developer, pembaruan sistem operasi seperti iOS 17 dan Mac OS Sonoma memberikan alat dan fitur baru yang berguna memperkuat ekosistem Apple. Namun, harga produk yang mahal dan beberapa pembaruan yang dianggap tidak revolusioner menjadi catatan negatif. Secara keseluruhan, presentasi tersebut berhasil memperkuat posisi Apple sebagai pemimpin teknologi. Saran yang dapat diberikan oleh kelompok kami, yang pertama, interaksi audiens. Dapat menambahkan sesi tanya jawab atau lebih banyak interaksi langsung dengan audiens dapat meningkatkan keterlibatan dan menciptakan koneksi yang lebih personal. Yang kedua, sorotan pada pengalaman pengguna. Perlu lebih banyak menampilkan khusus penggunaan nyata dari produk untuk menunjukkan nilai praktis dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan, teknik presentasi Apple pada WWDC 2023 sangat efektif dalam memikat audiens dan memperkuat posisi mereka sebagai inovator teknologi. Mereka menggunakan visual yang menawan, demo langsung, dan storytelling yang kuat untuk menampilkan produk-produk baru, seperti Vision Pro dan iOS 17. Meskipun demikian, ada beberapa kelemahan, seperti kurangnya interaksi langsung dengan audiens dan fokus pada harga premium yang dapat membatasi akses bagi pengguna. Secara keseluruhan, Apple berhasil mencapai tujuannya dalam membangun antusiasme terhadap ekosistem mereka. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya.